terdengar bergerak dari area Shipyard menuju ke Mars Electric dan kali ini Blue Zone ada di Samurai Garden. Ini bukan Sentosa ya. Bukan. Saya ingatkan sekali lagi, ini Bermuda Remaster adik-adik. Iya, dan ini Bigen masih early. Kalau gue lihat dari early, di mana Nurekdamnya itu ada diisi sekitar 3 tim di sana. Ada Dewa United juga, serta MBR dan satu tim lagi yang kalau kita lihat ini bakal emang war parah banget, aura di sana yang udah coba open firing. Dan JRC kita lihat bakal menuju area Katulistiwa, serta di sebelah kanan di sana First Blood berhasil juga untuk didapatkan, serta aura kalau kita lihat juga berhasil menentukan satu orang. Dan dari Evose emang seperti biasa dia turun di area, kalau Bermuda biasa mereka turunnya di Sentosa, dan kali ini turunnya di Samurai Garden, apalagi Samurai Gardennya Blue Zone. Gimana ini Bigan? Ya kalau misalkan udah nggak ada gangguan kayak gitu ya udah mereka bakal freeload aja. Mengingat kesana juga nggak ada yang turun juga. Justru yang gua heran adalah untuk area Nurekdam ini sebetulnya se-high loot apa sih gitu loh. Selama gua main rank sebetulnya nggak terlalu banyak untuk resource-nya, tapi di sini ternyata dari Dewa sudah mulai diluluh lantakan, tapi aura harus sudah tumbang ke orangnya, Zure. Iya, betul banget, dan kali ini Kenzi datang dengan tepat waktu sehingga satu orang dari Ubed pun harus ditumbangkan. Yang mana kali ini satu orang last man standing daripada Dewa pun harus mengamankan placement point agar tidak terbunuh di early ya, karena poin early di peringkat 12 itu 0 men. 0. Kecil untuk banget. 12 sama 11 tuh masih di angka 0 ya. Betul banget, dan juga di sana Dewa Ubednya udah berhasil di revive lagi. Nah, ini dia berarti mungkin ya. Aha. Mungkin meta yang bisa kita lihat sekarang kalau misalkan lu ketemu sama satu tim terus gambling kayak itu area sepi kan? Bener. Area sepi untuk Nurekdam sendiri. Ketika gambling terjadi tapi lu masih ada pilihan buat reviving lagi temen lu yang udah mati, ya better buat ngelakuin revive lagi karena revival spot udah aktif loh. Iya, betul banget. Apalagi revival spot ini nggak cuma kita temuin kayak di area terbuka aja, bisa juga kita merevive teman itu dari koin-koin yang machine. kita kumpulkan. Finding Ya. machine, bener banget. Tapi kali ini Bigan, kita bakal berpindah ke sisi lain, di mana area Nurekdam kali ini. Bukan Nurekdam, lebih tepatnya yang kalau bisa dibilang ini dulunya adalah Rimdam Village ya. Aden Creek. Aden Creek. Dan kali ini juga satu orang tadi dari EVE emang udah harus ke take down, dan satu orang juga berhasil coba untuk di pick up, serta tim UNB yang emang rupanya udah set up banget di sini. Nah ini yang perlu disesuaikan oleh mereka karena memang kalau misalkan kita ngomongin soal turnamen sebelumnya yang masih Bermuda, kalau kita ngomongin soal Rimnam Village-nya, komponnya aja udah berbeda gitu loh, dari jarak pulau Rimnamnya ke seberangnya. Ini udah apa ya, hampir udah kayak nyatu banget, dipisahkan sama satu sungai yang mana sungai itu pun gak terlalu banyak airnya, gak ada high sama low groundnya lagi, cuma ada bangunan-bangunan yang bisa ngebuat lu ngelihat dari atas atau ngetahuin kalau lu itu ada di bawah. Nggak ada high sama low ground lagi untuk Aden's Creek, berbeda dengan Rimnam Village sebelumnya. Iya, betul banget. Dimana Aden Creek ini sendiri kalau menurut gua komponennya itu lebih diperbanyak. Betul. Untuk lootingan juga itu lebih diperbesar juga dan lebih diperbanyak. Tapi daripada itu, saking tempat ini banyaknya lootingan, tempat ini pun jadi satu arah rotasi bagi masing-masing tim. Contoh, tadi sebelumnya ada FE dengan tim UNB, dan kali kedatangan MBR juga yang bakal coba untuk game to fight, dimana satu orang dari UNB tadi kalau nggak salah berhasil coba untuk DPK, dan Smiley-nya pun tumbang di tangan Winezi, seorang shot caller, dan kali bakal coba untuk men-take off lagi di depan sana, tetapi masih bisa untuk diselamatkan. Topek pun datang dengan cepatnya, Besto berhasil mendapatkan Puye. FE kali ini harus tumbang, serta UNB bakal coba untuk revive. Rupanya MBR ini lebih ke agresif bermainnya. Kalau kita lihat ya. Wah, dan di sana kalau kita Besto memberikan satu sinyal ke arah depan, di mana juga dari tim UNB bakal turun ke depan. FE Esport pun menjadi tim pertama yang udah harus dieliminasi. Rupanya dari belakang juga Hunger Rebel kedatangan satu tim, di mana kali ini juga First Thunderstorm bakal coba untuk fight. MBR kalian bakal coba untuk setup posisi karena satu tim di depan sana UNB bakal terdesak banget. Nggak ada medkit sama sekali, bakal coba untuk ditekan. Winesi dari belakang, 3 orang dari depan bakal coba untuk menggerus. Satu Eskerat dilempar ke arah depan, terkena. Topengnya pun jatuh, Smiley pun tumbang. Kali dari belakang coba untuk terkena, satu orang pun berhasil pick up. Besto pun bakal tumbang kali Zeusnya dari atas bakal mengeliminasi. Begitu aja tim UNB pun rata dipulangkan di posisi ke-11 Bigan. Wow. Seperti yang lu bilang, permainan agresif dari MBR ini gua ngelihatnya juga nggak setengah-setengah. Apa yang dilakukan oleh mereka pun, mereka kayaknya udah benar-benar cepat adaptasi
dengan perubahan dari yang dulunya itu Remnant Village sekarang sudah menjadi Eden's Creek. Kalau bisa gua bilang sebetulnya untuk escape dari Eden's Creek itu nggak sesulit escape dari Remnant Village. Ya. Karena lu nggak perlu lagi nyebrang terlalu jauh dan lu nggak perlu ngejar high groundnya. Tapi memang posisi dari si tadi UNB-nya sendiri posisinya udah terpojok banget. Betul. Tapi yang gua salut adalah respect dari tim MBR-nya sendiri. Mereka tetap bagi posisi mereka tetap perlu covering dari seorang YNZ di arah belakang dan 3 temannya sendiri langsung melakukan rush ke arah depan dengan cover yang sangat oke juga dari seorang YNZ. Mereka juga nggak terlalu apa ya, bisa gue bilang nggak asal masuk gitu loh. Tetap respect dengan 3 player kerja dari tim UNB. Nice try untuk tim FA Esports dan UNB harus sudah tumbang di menit ke-6. 2 tim yang bisa gua bilang ini adalah newcomer untuk di divisi 2 season 5 kali ini. Nice try, masih ada kesempatan di game selanjutnya. Betul banget. Ibaratnya round pertama itu tes ombak lah ya. Ya. Membaca gimana pergerakan musuh, strategi musuh agar kelihatan. Sehingga bisa kita perbaiki untuk round selanjutnya agar tidak mendapat posisi yang sama. Membahas tentang posisi yang sama. First Riders juga tadi itu mereka kayaknya kita taki, namun kali kita berpindah bikin di mana kali ini area desain bakal coba untuk pecah war posisi portal kali ini mengawali hari-harinya. Dewa Rain pun berhasil coba untuk ditumbangkan. Ada mini Village dari sebelah kiri dan rupanya Dewa ini kalau kita lihat dari arah drop pointnya di Nurekdam berpencar satu menghidupkan yang satu dan kali ini satu player lagi tumbang di sirkuit, yang satunya lagi kemana mencar bikin. Ini memang harusnya udah bisa jadi apa ya, bisa dibilang strategi gitu loh. Ketika lo emang udah gak bisa nyatu jauh pun seharusnya nggak terlalu jadi masalah kalau misalkan lu bisa bersembunyi gitu loh. Ketika let's say kalau kita bilang Dewa United yang sebetulnya kalau nggak salah lihat tadi memang sisa 2 player, satunya baru hidup, satunya memang tadinya nggak jauh-jauh dari area Nurekdam. Oke lah, nggak apa-apa lah lu jauh, yang penting ntar gue juga ngelut pegang koin kok. Kalau misalkan ada yang mati gue bisa hidupin satu. Semakin dia bisa terus estafet gitu hidupnya selama waktu masih berjalan, tim yang lain pun masih ngelakuin war gitu loh. Iya, betul banget. Jadi berarti mereka tuh mencari sela-sela ya. Mencari timing yang tepat untuk merevive temannya supaya mereka ini ibaratnya bener sih kecuali 1 persatu, tetapi mereka masih bisa bertahan untuk sampai ke late game-nya. Tuh bener banget. Dewa Ubed coba untuk revive Ryan lagi. Emang apa ya? Bener-bener worth it sih kayaknya bakal ada revival point ini. Apalagi ini Bigan ya. Untuk dari poinnya pun juga ditambah untuk jumlahnya. Sebelumnya kan cuma 1, kali ini 100, 200, bahkan sampai 500. Ya, itu dia. Meskipun jatuhnya memang tetap sama ya. Tapi betul. emang ini kalau misalkan posisinya udah kayak Dewa, ya nggak ada cara lain selain lu sembunyi, karena memang bakal sulit juga ketika misalkan lu nge-revive di revival spot yang ada di hangar nih. Otomatis kan itu bakal nyala kalau misalkan lu gak punya koin. Kalau misalkan orangnya pada ke situ, orang lain atau tim lain udah pada tahu dong itu revival spot nyala. Betul. Yang nge-revive bisa jadi dibuat tumbalnya. Nah, ngerti kan? Betul. 3 orangnya dibiarin buat hidup. Makanya ketika misalkan 1 orang dari Dewa berhasil ngedupin 1 orang, kalau misalkan zonanya masih luas, belum kelihatan, dan lu ngidupinnya juga di dalam zona, mungkin bakal sulit juga ketika lu turun di tempat temen lu ngidupin, karena memang lootingannya juga sulit. Ya, ketika betul. Dengan menggunakan posisi split, temen lu nge-revive misalkan di Bima, terus lu turun, oke lah nggak apa-apa agak sedikit misa, gua ke akademi aja gitu loh. Kalau misalkan di akademi kosong, keculik 1, asal yang satunya bisa jaga diri aja. Nah, betul. Pasti bakal satu tim ini hidup lagi. Bakal hidup lagi. Selama itu berlangsung, tim-tim lain melakukan war, di situ placement bisa lu ambil secara perlahan. Ya, betul banget. Emang bener-bener dari revival spot atau revival point itu bisa bilang ada plus minusnya. Betul. Dan juga dari masing-masing tim serta player ini emang mereka tuh udah adaptasi jauh-jauh hari. Nggak, ibaratnya mereka tuh mainnya nggak langsung baru diinfoin nih hari ini langsung main dengan gitu. Adanya revival spot. Enggak, mereka udah adaptasi jauh-jauh hari. Dan tentunya udah mendapatkan informasi juga bahwa revival spot ini bakal dipakai nantinya di scene kompetitif. Iya, cuma bedanya ya gak bisa lu ngidupin kayak orang di ranked. Nah, betul banget. Betul. Kalau di ranked gampang lah ibaratnya. Kayak gak ada tekanan dan gak ada ancaman. Berbeda kalau contohnya di scene kompetitif. Dan kali ini Legailot tadi seorang kapten dari RRQ
yang niatnya ingin atakin dan mendapatkan headshot, dirinya pun ditumbangkan di area rumah biru putih. Serta JRC juga yang kalau kita lihat semakin semakin lama semakin mendekat ke arah tim RRQ. Akankah dirapatkan? Dimana kalau di sana kalau kita lihat ada Surya dengan Eki tentunya bakal coba membaca pergerakan dari teman-teman RRQ yang emang dimana RRQ ini sendiri mereka stay along di kompon area bisa dibilang Harry Potter atau Harry Potter ya. Ya, justru menurut gua bakal agak sedikit lebih sulit sebetulnya buat JRC bayangan gua tadi karena posisi dari JRC sendiri bisa gue bilang agak sedikit jauh, tapi karena tadi ada satu momentum yang didapatkan oleh JRC yang mana mereka berhasil take down Legalot, yang mana Legalotnya adalah orang yang ngeliatin 2 orang dari JRC yang stay di tower sana. Setelah Legalotnya berhasil di take down, ada waktu untuk tim JRC supaya bisa masuk menuju ke arah hangar. Posisi mereka makin mendekat. Clue-nya juga udah dinyalain, bahkan di sana ada UAV, tetapi di sana Rehan malah mendapatkan Mario karena ternyata ada bonfight dari area Clock Tower ini yang tidak diketahui ataupun tidak disadari oleh tim GRC kalau di belakangnya udah ada bonfight yang udah stay along di arah sana. Iya betul, ini adalah satu ancaman besar ya. Nah itu apalagi kalau kita lihat di depan sana satu ibaratnya itu adalah laser atau skill aktif dari Skylar dan kali bakal coba untuk berpindah. Dimana kali Aura Ignis bakal coba untuk gentle fight. Dimana Brillinya bakal coba untuk ditekan. Terkena double vector kali ini menggunakan dari seorang Adrian. Setornya pun tumbang dan kali mencoba untuk melarikan diri. Mer mencoba untuk mengerus, tetapi daripada Aura cukup konsisten bergerak maju. Patah kali Rael dari belakang yang berhasil berhadapan 2 orang terkena, tetapi Ajiknya pun tumbang. Masih coba untuk survive, merevive, tapi dari belakang Raelnya pun berhasil coba untuk dibokong. Rupanya nggak sendirian mereka di sini. Dari belakang First Rider Storm mencoba untuk mencari momentum sehingga Galak berhasil untuk merevive 1 orang untuk 5 poin eliminasi yang mereka kumpulkan, dan First Riders juga dengan timing yang tepat berhasil muncul ke Rael sehingga Mersnya menjadi last man standing menggunakan 1 vehicle yang coba untuk menghindari area hangarnya Bijan. Iya ya, masih ada pilihan sebetulnya untuk Mers ketika tadi memutuskan untuk tidak melakukan atau tidak ikut fight bersama rekan-rekannya. Dia punya mission sama dia punya vehicle, dia bisa cabut dan ada pilihan sebetulnya buat dia supaya bisa ngidupin salah satu dari temannya atau mungkin bahkan semua dari rekan-rekannya. Masih ada kesempatan, tetapi memang posisi kill dari Aura Ignis ini udah nambah gitu loh. Jadi kalau sekalipun kayak tim Eko-nya sekarang mereka mau ngidupin, nggak mengurangi poin kill dari si Ignis sendiri. Dan kayaknya kalau boleh gue bilang tadi, posisi dari Eko Briel sendiri sepertinya agak sedikit kurang siap untuk melakukan fight bersama dengan Aura. Karena kalau kita lihat tadi memang Aura tiba-tiba datang masuk ke kampon dari Briel, yang mana Briel sendiri udah stay di sana dari pas kita ngelihat warnya UNB sama MBR. Betul banget. Briel udah di sana, sedangkan Aura sempat gas spot tadi di area sana. Dia turun di ini ya, Eden's Creek ya. Betul. Dia turun di Eden's Creek. Turunnya ke Nurek. Aura sebelumnya di Nurek. Iya, di Nurek Dam. Masuk ke area hangar, berarti dia melewati hangar ya. Berarti jauh itu banget. Posisi yang cepet banget. Mereka pengen ngambil kampung di sana, mereka sadar di situ ada orang dan mereka pun nggak terlalu banyak basa-basi, langsung hajar. Itu komit yang dimiliki oleh tim Aura Ignis berhasil ngebuat tim dari Eko Briel ditumbangkan, dan untungnya masih ada 1 orang yang selamat gitu loh. Iya. Untung nggak sampai rata-rata banget di posisi 10. Di menit ke-13 sekarang zonanya sudah akan menyusut. Ini udah masuk zona ketiga, ini artinya untuk revival spot sebetulnya udah hilang ya. Betul. Udah hilang. Udah nggak ada, tapi kalau misalkan masih ada beberapa player yang masih punya koin, masih bisa ngidupin satu persatu membernya atau rekannya lewat vending machine. Betul, tapi kalau di zona sekecil ini bikin tentunya untuk merevive dari vending machine itu cukup riskan. Dan kali kalau kita lihat dari RRQ Legalot berhasil muncul di 1 arah Scooper. Calvin juga dengan teman-teman bonafide mencoba untuk mengerus ke arah depan, coba terus tembak lagi, dan Skylar pun diaktifkan ke arah depan. Lim pun bakal coba untuk tertekan dari belakang Black, berhasil menumbangkan Surya, dan kalian bakal coba untuk terus menggerus lewat sisi sebelah kiri. Calvin serta juga bonafide bakal kedatangan tim tamu yaitu Dewa yang tentunya bakal coba untuk setup di area Clock Tower-nya, serta nggak 1 tim aja. Di sisi lain sudah ada Uwai pun berhasil mempick off kali ini Bigan. Ya sampai ke zona ketiga mau keempat ini masih cukup ramai, yang mana Uwe juga tadi berhasil dapatin beberapa knockdown dengan sebuah granatnya. Ada PR, ternyata Eko-nya harus sudah tumbang di posisi ke-10. PR untuk First Rider, di belakang mereka sudah ada tim Aura Ignis yang bakal melakukan surprise kembali, sama halnya seperti yang mereka lakukan ke arah Eko Briel.
Mungkin tugas mereka tidak terlalu sulit karena memang ini hanya 2 orang. Tapi PR yang berat adalah di arah depan mereka sudah ada Legalot. Auranya membuat untuk mundur ke arah belakang. Sementara ternyata Kenzie melakukan steal kill menuju ke arah tim First Riders. Ya, itu dia dari Kenzie adalah salah satu keputusan yang menurut gue tuh riskan sebenarnya. Karena dia menjadi satu orang yang coba untuk mata-mata pergerakan musuh di depan sana. First Riders tolong dipatnya. 3 orang temannya narik ke belakang, tetapi dia melihat satu momentum yang tepat untuk nyampah dari First Riders yang udah ke pick off, ke take down, langsung coba untuk digerus. Dan Legalot menggunakan satu AWM ya. Kali ini bakal coba untuk tekan dari sisi depan dan kiri. Tentunya ada tim yang bakal coba untuk nantangin dia. First Riders masih belum bergerak terlalu jauh. Dan kali ini Legalot masih mencari arah yang cukup enak untuk masuk ke dalam circle selanjutnya, Bigan. Yes, di arah lane juga Mans yang tadi sebetulnya untuk EVOS Immortal sendiri turun begitu jauh di area Samurai Garden ya. Sekarang udah berhasil dapat kill, tapi Legalot ternyata memang stepnya sudah diperhatikan oleh salah satu player dari tim First Rider Storm. Ini dia zona terakhir ternyata ada di tim EVOS Immortal. Belum zona terakhir, masih zona keempat, tapi ini bakal jadi war yang sangat panas di Clock Tower dan EVOS Immortal harusnya bisa memanfaatkan momentumnya, Zore. Kalau kita lihat kali ini di area bawah sudah ada 3 tim. Dewanya tumbang, 2 orang Ubed yang masih sempat survive menggunakan satu vehicle di depan JRC Mary juga cukup sekarat maut. Namun kali ini Dewa Ubed berhasil coba untuk survive, akan menabrak motor yang pun bakalan hancur. Ajik disisain dengan Aura berhasil menambah pundi-pundi eliminasi. Ubed kali ini hancur motornya di tengah-tengah area, cukup open field Hiders dari belakang last man standing dari teman-teman MBR. Dimana kalau kita lihat bakal terpecah, Dewa pun pulang di posisi ke-6. Ajik berhasil mendapatkan quadra kill. Dari kali ini belakang mencoba untuk medikasi serta coba untuk healing dulu dia. Yes, Aura Ignis berhasil untuk membawa timnya survive menuju ke posisi ke-5 yang mana Kenzie sempat tumbang bakal lupa penyelamatan masih, tapi ternyata sakit sekali ketika saya berusaha untuk menggapainya, tapi dia ternyata sudah meninggal, sudah didapatkan oleh yang lain. Haidans tidak ada gelar yang dimiliki, ternyata MBR harus tumbang di posisi ke-5. Sayang sekali. Gue pengen bahas satu tim Dewa United, tapi kali ini ternyata EVOS lebih berusaha untuk bertahan terlebih dahulu. Ada Mas berhasil mendapatkan langsung karena DG ternyata di sini masih survive, bakal fight melawan tim EVOS Immortal ternyata Azure. Oke, kalau kita lihat Andri menggunakan MC9, tapi dari belakang sudah ada Jujun, dapatnya bakal coba untuk digunakan. Kali ini dari depan bakal coba untuk mengending, nggak kata Bigan. Kali ini Mans yang bakal tumbang, Zek coba untuk adu mekanik, transformasi bola cukup cepat, DG-nya pun tumbang di posisi ke-4. Namun kali ini Aura menyusul di posisi 3, 2 tim tersisa di depan sana JRC. EVOS pun bakal coba untuk menggerus, nggak bakal memberikan ruang bergerak. Surya cukup sekarat serta juga Lim lemparan satu keran matang. Zak terkena lemparan granat, vehicle-nya bakal meledak dari belakang. Zak bakal coba untuk tertekan dan kali ini jatuh juga Lim dari belakang menggunakan M19. Rata jatuh di tangan Rahasia Rasid kali ini. Jasutnya cukup main dari depan dan sebelah rahasianya berhasil ke kelas 3 orang sekaligus Bigan dan Buya untuk EVOS Immortal. Wow, Gokil. Wah. Sang bocil ajaib. Aduh. Wah. Parah banget.